Shalom dan selamat pagi. Perkenalkan, saya Jenny Bombang Adika, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Mamuju Tengah dari UPTD SD Impres Kolongan. Hari ini saya akan melakukan coaching supervisi akademik bersama rekan saya, Ibu Ita Padonan, selaku guru kelas 6 pada UPTD SD Impres Kolongan. Shalom, selamat pagi Ibu Ita. Shalom, selamat pagi Bu Jenny. Nah, bagaimana kabarnya pagi ini? Kabar saya pagi ini luar biasa ya, sehat. Oh iya, puji Tuhan ya Bu Ita, kabarnya pagi ini luar biasa. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa hari ini saya akan melakukan observasi di kelas Ibu ya. Namun sebelum itu kita akan melakukan dulu percakapan praobservasi terlebih dahulu agar nantinya Ibu Ita itu bisa lebih percaya diri ketika mengajar, kemudian Ibu Ita juga di dalam kelas tidak merasa canggung ya, seperti itu. Tapi kita bercakapnya santai-santai saja ya, Ya, Ibu Ita. Iya. Jadi baik Ibu Ita, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari kegiatan praobservasi kita hari ini ya. Jadi praobservasi ini dilakukan sebagai salah satu proses dari kegiatan supervisi akademik. Nah, adapun tujuan dari kegiatan supervisi kita hari ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang akan Ibu Ita lakukan nanti. Kemudian saya juga nanti akan memberikan masukan dan juga akan memberikan bimbingan dan untuk mengembangkan kemampuan Ibu Ita sehingga kompetensi Ibu Ita akan dapat meningkat lagi dan Ibu Ita bisa memberikan pembelajaran yang lebih berpihak kepada murid nantinya. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya Ibu Ita terkait kegiatan pembelajaran yang Ibu Ita akan lakukan nanti. Nah, pertanyaan saya yang pertama, apa materi yang akan Ibu Ita ajarkan nanti? Iya, baik Bu Jenny. Kebetulan di hari ini di jam pertama saya itu saya akan mengajarkan tentang matematika. Jadi di dalam matematika itu saya akan mengajarkan anak-anak tentang bangun ruang, yaitu lebih berfokus kepada kubus dan balok. Ya itu. Oh iya, jadi nanti pembelajaran Ibu Ita adalah pada mata pelajaran matematika ya? Ya, Ya, betul. membahas tentang bangun ruang. Ya. Iya. Baik, jadi apa tujuan pembelajaran yang hendak dicapai? Iya, baik Ibu Jenny. Adapun tujuan pembelajaran saya di sini, yang pertama itu menentukan hasil mengonstruksi dan mengurai kubus dan balok dan gabungannya. Kemudian mengonstruksi bangun ruang berdasarkan referensiasi dua dimensi objek tersebut serta sebaliknya. Ya, kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu menggunakan sistem berpeta untuk menyatakan lokasi serta mendeskripsikan jalur dan menentukan jarak horizontal dan vertikal dalam dua lokasi pada sistem berpeta tersebut. Ya. Oh iya, jadi itu ya tujuan pembelajaran Ibu Ita hari ini. Ya. Nah, apa yang akan menjadi area pengembangan yang hendak Ibu capai nantinya? Ya, yang menjadi area pengembangan yang ingin saya capai nantinya yaitu pada keterampilan siswa dan lebih ke pengetahuan siswa. Ya, itu. Oh iya, jadi pengembangannya lebih pada keterampilan dan pengetahuan ya. Betul sekali. Oke. Nah, dari area pengembangan ini, apakah ada yang lebih spesifik yang Ibu Ita ingin untuk saya amati? Yang lebih spesifik mungkin kepada penggunaan media pembelajaran mungkin yang saya gunakan, kemudian strategi pun yang saya gunakan di dalam, bagaimana interaksi saya dengan peserta didik, ya itu mungkin. Oh iya, jadi yang Ibu Ita inginkan secara spesifik yang akan saya amati adalah dalam hal penggunaan media pembelajaran ya, kemudian strateginya juga. Ya, betul. Oke. Baik, jadi bagaimana dengan strategi dan metode pembelajaran yang Ibu Ita sudah siapkan? Iya, kalau strategi pembelajaran yang sudah saya siapkan yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi ya. Iya, karena di dalamnya ini saya berusaha untuk memenuhi kebutuhan setiap peserta didik saya. Ya, jadi apapun yang saya ajarkan nanti di dalam itu, saya berharap bahwa itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik saya.
Kemudian metode pembelajaran yang saya gunakan tetap menggunakan ceramah. Kemudian ada media pembelajaran yang saya gunakan. Di dalam kelas nanti saya akan mencoba menggunakan tampilan ini PowerPoint mungkin melalui LCD yang akan saya tampilkan dalam berupa video. Ya. Ya, baik. Jadi strategi pembelajaran Ibu nanti adalah lebih pada pengembangan pembelajaran berdiferensiasi ya, untuk memenuhi kebutuhan belajar dan menggunakan berbagai metode pembelajarannya dari ceramah, kemudian juga ada penggunaan media-media pembelajarannya seperti video dan juga alat-alat peraga lainnya. Oke, baik. Nah, Ibu Ita, pertanyaan terakhir saya ya, apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan nanti? Ya, besar sekali harapan saya bahwa ketika kita melakukan observasi nanti ini, Ibu Jenny mungkin bisa memberikan saya masukan-masukan yang positif biar saya menggunakan itu untuk pengembangan kompetensi saya dalam mengembangkan kompetensi untuk memberikan pelajaran atau materi kepada peserta didik. Ya, jadi saya berharap bahwa di dalam kegiatan kita nanti ini saya juga memperoleh umpan balik yang baik, gitu. Oke, ya, jadi harapan saya juga sama seperti itu ya, Ibu Ita. Jadi saya juga berharapnya semoga nanti kegiatan observasi ini pembelajarannya nanti bisa berjalan dengan baik dan kita bisa mendapatkan hal positif untuk pengembangan kompetensi ke depannya dan juga dalam pengembangan kualitas pembelajaran kita ke depannya. Jadi nanti saya akan ya, jadi Ibu Ita, nanti setelah selesai kegiatan observasi kita akan bertemu kembali ya, untuk melakukan percakapan pasca observasi. Jadi nanti dalam percakapan pasca observasinya kita juga akan bersama dengan pengajar praktis saya yaitu Bapak Abdul Ghafur ya. Jadi itu saja untuk hari ini. Selamat untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Semoga hari ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bu Ita. Iya, sama-sama Ibu Jenny. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Om Swastiastu. Iya, apa kabar hari ini? Baik. Biasa baik ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita memohon pertolongan kepada Tuhan melalui doa. Ya, boleh salah seorang teman yang memimpin kita berdoa. Ya, silakan. Ya, baik. Sebelum kita melakukan pembelajaran kita pada hari ini kita belajar matematika ya. Terlebih dahulu Ibu Guru absen dulu. Kalau Ibu Guru panggil namanya, silakan diungkapkan perasaannya. Ya. Oke. Alifa Ramadhani. Abrian Raya. Christian Rafki. Desi Natalia. Vincentius. Francisca Dwi Putri. Bahagia. Yang ada ya. Joshua Dwi Putra. Kade Arta Natasha Fezi. Kade Dilan. Semangat sekali semangat. Kade Ervina. Ketut Arya Putra. Kesia Marsyalina. Koman Gunawan. Maria Syariana. Muhammad Waki. Najla Syafira.
Putu Lisna, Semangat, Bu. Putu Mirna, Semangat, Bu. Siti Nurhanisa, Semangat, Bu. Yohanes Nonggi, oh ya ada ya. Seo, Jangan diseo. Semangat, Bu. wah, lumayan ya. Oke, tidak apa-apa. Sudah. Mau hadir ya? Ya. Ya. Hari ini kita belajar matematika. Ya. Sampai di mana materi kita? Jadi saat ini kita akan belajar tentang, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita tetap konsentrasi dulu ya. Tetap konsentrasi. Tetap konsentrasi. Ya, baik di atas ada pun tujuan pembelajaran kita pada saat ini. Yang pertama adalah apa? Menentukan hasil mengonstruksi dan mengurai kubus, balok dan gabungannya. Kemudian yang kedua, mengonstruksi balok kedua berdasarkan dua dimensi objek tersebut serta sebaliknya. Yang ketiga adalah jalur dan menentukan jarak horizontal dan vertikal antara dua lokasi dan distance berbelakang. Oke, sebelum kita lanjut, adapun judul kita, tema kita pada saat ini yaitu bangun ruang, balok dan kubus. Ada yang masih ingat seperti apa contoh balok dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang mana yang katakan balok? Kayu balok. Apa lagi? Es balok. Yang es batu itu. Segi empat. Beda. Berbeda balok dengan segi empat. Yang kita pelajari saat ini adalah bangun rumah. Ada dua. Kalau bangun rumah ini kayak seperti apa itu? Contohnya tadi yang akan kita pelajari saat ini adalah balok dan kubus. Salah satu ciri-cirinya bangun rumah sudah dipelajari? Ya? Adik? Yang bagaimana itu kubus? Tempat air di bawah ini, kardus. Ya, bisa merupakan suatu kubus, ruang kubus. Seperti ini modelnya ya. Ya baik, sebelum kita lanjut, kita akan belajar materi lewat video pembelajaran yang akan Ibu tayangkan ya. Yang kita pelajari hari ini adalah kubus dan balok. Sama tadi yang kardus air itu, pokoknya yang berbentuk seperti ini, kardus mie atau karton mie, kardus air, itu yang disebut sebagai kubus. Kalau ruangan kita ini, apakah bisa dikategorikan sebagai kubus? Bisa. Oke, lanjut. Itu balok ya. Balok di atas seperti itu modelnya. Persegi 16-nya dan bagian atasnya. Yang mana yang disebut titik sudut? Sudah tahu? Yang mana titik sudut? Yang ujung mana? Pojok atas ini.
Titik sudut kubus. Titik sudutnya yang mana saja? Ada berapa titik sudut kubus? Hah? Ada 8. Yang mana saja? Ini yang merupakan titik sudut ya? Yang namanya sudut berada di sudut. Hanya disebut dengan titik sudut. Ini buku apa? Halaman 93. Halaman 93. Kita akan kerjakan secara berkelompok. Nah, sebelum pembagian kelompok, bagaimana cara membuat kelompok kita? Berhitung. Kita buat berapa bukunya? 1, 2, 3, 4, 5. Kita bikin 5 kelompok. Oke. Mulai dari revisi nih, berhitung ya. Jadi masing-masing mengingat angkanya, nomornya. Ya. Oke, mulai dari sudut sana. Ya, bagi. 2, 3. Ingat nomornya ya. Sekarang masing-masing mencari yang sesuai dengan nomornya. Ya, silakan. Tangannya supaya bisa siapkan benda berbentuk kubus yang sama ukurannya. Ada itu di perpustakaan banyak ya, yang seperti ini ya. Banyak sekali di dalam itu. Apa masih ada di dalam? Masih ya? Ya, berarti lah. Usahakan kerjasama, jangan ada temannya yang sampai saya. Ada juga temannya yang setengah mati kerjakan. Paham? Gambar terlebih dahulu. Oke, silakan. Bagaimana perasaan kalian pada saat ini, hari ini? Baik, senang. Nah, kemudian yang kita sudah pelajari tadi, maupun lewat video atau penjelasan guru, apa yang sudah kita pelajari? Bagus. Bangun ulang. Ya. Mengonstruksi dan mengurai. Nah, itu yang sudah kita pelajari pada
berjumpa kembali dengan saya Ibu Jenny Bombang Adika dari UPTD SD Negeri Polongaan selaku calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Mamuju Tengah, dan kembali bersama dengan rekan saya Ibu Ita Padaunan SPD, dan juga telah hadir Bapak pengajar praktik saya Bapak Abdul Ghafur. Ya, selamat siang Pak Abdul Ghafur dan juga Ibu Ita. Selamat siang. Ya, bagaimana kabarnya siang ini? Ya, alhamdulillah seperti biasa. Iya, alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan yang sehat. Ya, jadi baik Ibu Ita, kali ini seperti di percakapan kita tadi di awal di praobservasi bahwa setelah kegiatan observasi kelas, maka kita akan melanjutkan dengan percakapan pasca observasi yang akan dihadiri oleh pengajar praktik saya yaitu Bapak Abdul Ghafur. Seperti itu ya Ibu Ita? Iya. Ya baik, jadi sekarang kita langsung saja masuk pada percakapan pasca observasi. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu Ita terkait pelaksanaan observasi kita tadi. Nah Ibu Ita, bagaimana perasaan Ibu Ita setelah melaksanakan kegiatan observasi di kelas tadi? Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau ditanya bagaimana perasaan saya, ya pasti perasaan saya deg-degan ya, karena selama ini ketika saya mengajar dalam kelas itu kan saya sendiri dengan peserta didik, tapi saat ini ada rekan sejawat di dalam kelas hadir mengamati proses pembelajaran yang saya lakukan, jadi saya agak sedikit deg-degan ya, jadi sempat keringat juga. Oh iya, iya. Baik ya Ibu Ita, luar biasa. Tapi tadi ketika saya melakukan observasi sebenarnya tidak nampak ya perasaan deg-degannya Ibu Ita. Jadi berjalan secara natural, dan saya melihat juga tadi pembelajaran yang Ibu Ita lakukan di dalam kelas itu sudah berjalan dengan sangat baik ya. Jadi Ibu Ita, bagaimana penilaian Ibu Ita terkait pembelajaran yang sudah Ibu Ita lakukan tadi? Ya, menurut saya pembelajaran yang saya sudah lakukan itu masih banyak kekurangannya ya. Ya, di dalam contohnya penguasaan kelas saya mungkin sangat kurang, karena ketika berusaha untuk membentuk anak-anak dalam suatu kelompok, anak-anak masih tidak menerima bahwa saya akan berteman dengan ini. Artinya bahwa mereka sulit untuk dikelompokkan. Kemudian ya sepanjang pembelajaran masih belum terlalu tenang juga, masih ada saja keributan yang dilakukan oleh peserta didik saya. Oh iya. Baik, jadi tadi jadi menurut Ibu Ita bahwa dari proses ini Ibu Ita melihat bahwa masih lemah di soal penguasaan kelas ya, Ya. seperti itu dalam hal untuk bagaimana mengatur peserta didik. Ya, betul. Ya, seperti itu. Oke, jadi baik, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Ya, silakan. Ya, jadi Ibu Ita, seperti tadi yang saya katakan bahwa dari hasil pengamatan saya tadi itu proses pembelajaran yang Ibu Ita lakukan itu sudah sangat luar biasa ya, sudah berjalan dengan baik, dan secara keseluruhan tujuan pembelajarannya juga sudah tercapai sebagaimana tadi yang kita sampaikan di percakapan praobservasi. Tujuan pembelajarannya tercapai, kemudian metode pembelajaran yang Ibu Ita lakukan itu juga sudah sesuai dengan modul ajar yang disiapkan, alur pembelajarannya juga sudah sesuai, kemudian di dalamnya juga sudah nampak strategi pembelajaran yang di awal sudah direncanakan, yaitu menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi ya, untuk memenuhi kebutuhan murid. Jadi semuanya itu dari hasil pengamatan saya itu sudah berjalan dengan baik, walaupun memang tadi ada beberapa kelemahan ya, yaitu terkait murid yang masih sangat susah, tidak sangat susah, tapi ada beberapa yang sulit untuk diatur karena mereka mau memilih-milih sendiri teman kelompoknya. Tetapi terlepas dari itu, keseluruhannya itu sudah sangat baik ya. Hanya juga ada satu juga ini menjadi masukan ya kita terkait penggunaan media pembelajaran. Tadi itu sangat menarik, media pembelajaran Ibu Ita yang sudah gunakan itu sudah sangat beragam ya, jadi sudah menampakkan diferensiasi kontennya, medianya, ada video, ada alat peraga, tetapi ada satu yang mungkin ini karena kurang persiapan ya, jadi di situ tadi ada saya melihat kurang speaker ya, sehingga ketika melaksanakan pembelajaran pemutaran video itu yang bagian belakang kurang mendengar dengan baik ya. Tapi ini menjadi masukan Ibu Ita ke depannya, bagaimana ke depan dalam mempersiapkan media-media pembelajaran. Tetapi sekali lagi terlepas dari itu semua, semuanya berjalan dengan baik
ya luar biasa. Nah Bu Ita, dari keseluruhan rangkaian proses pembelajaran ini selain yang sudah saya sampaikan tadi, menurut Ibu Ita apa kendala yang paling besar yang Ibu Ita alami atau yang Ibu Ita rasakan selama proses pembelajaran tadi? Ya, menurut saya kendala yang paling besar saya alami itu ya benar kata Ibu Jenny tadi bahwa dalam hal persiapan mungkin ya, kemudian saya mah kurang persiapan, kemudian dari media-media yang saya gunakan ya belum mungkin terlalu sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian sekali lagi bahwa kendalanya kurang penguasaan kelas. Ya. Oke, jadi kendalanya adalah dalam hal persiapan ya, Iya, itu yang paling utama, dan juga dalam penguasaan kelas. Nah Ibu Ita, dari kendala ini apa rencana tindak lanjut Ibu Ita ke depan untuk bisa memperbaiki itu? Iya, dari kendala-kendala ini dan berdasarkan masukan-masukan Ibu tadi, ke depan mungkin saya bisa menjadikan itu sebagai bahan referensi untuk perbaikan pembelajaran saya. Entah itu dari segi penguasaan kelasnya tadi, dari media yang saya gunakan, kemudian terlebih-lebih dari persiapan mungkin harus dilakukan dalam jangka waktu yang agak lama. Ya, itu. Oke ya, jadi luar biasa ya rencana tindak lanjutnya. Semoga nanti tindak lanjut ini bisa berjalan dengan baik ya. Kemudian bisa memberikan perubahan dalam kualitas pembelajaran di kelas ya, sehingga pembelajaran selanjutnya betul-betul bisa memenuhi kebutuhan murid dan berpusat pada peserta didik di dalam kelas. Ya, jadi saya tunggu kabar selanjutnya ya dari kita bagaimana proses rencana tindak lanjutnya. Jadi hasil observasi kita hari ini itu ada beberapa yang akan menjadi catatan untuk pelaporan saya nanti. Ya, jadi mohon izin ya kita bisa mungkin tanda tangan sebagai bentuk persetujuan ya. Tanda tangan di sini ya. Iya. Baik, terima kasih Ibu Ita. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas jawaban-jawaban Ibu Ita dalam percakapan pasca observasi kita. Semoga rencana tindak lanjut yang sudah disampaikan pada siang hari ini itu bisa terlaksana dengan baik dan dalam waktu yang secepatnya, sehingga kita bisa sama-sama kembali melakukan evaluasi. Yang seperti itu Ibu Ita ya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada Bapak Abdul Ghafur selaku pengajar praktik saya untuk memberikan umpan balik terkait percakapan pasca observasi yang telah dilakukan pada siang hari ini. Kepada Bapak disilakan. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam bahagia untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini kita sangat berbahagia dengan CGP Ibu Jenny Muhammadika. Dari awal saya memantau kegiatan pra-observasi, kemudian kegiatan observasi sampai hari ini adalah kegiatan percakapan pasca observasi, dan saya melihat CGP ini sebagai supervisor bersama rekan sejawat sebagai guru, percakapan mengalir secara natural dan sesuai alur tirta. Artinya CGP sudah mencoba menggunakan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan percakapannya apa, tujuannya sudah jelas, kemudian identifikasi, artinya CGP sudah menanyakan, menggali kelemahan, kelebihan dan apa yang harus dikembangkan dalam kegiatan observasi bagi rekan sejawat. Kemudian tirta, tujuan, identifikasi, rencana aksi sudah dilaksanakan itu dengan baik, keduanya sudah berjalan. Kemudian aksi nyata atau tanggung jawab sudah dilaksanakan sepenuhnya, dan bagaimana mungkin kita sebagai calon pemimpin pembelajaran bisa melihat peningkatan proses belajar guru di sekolah kalau tidak melalui supervisi akademik tersebut ini. Jadi sudah cukup baik, CGP dan rekan sejawat sudah melaksanakan supervisi akademik ini. Jadi untuk
melihat atau mengetahui perkembangan sekolah kita, karena ibu-ibu ini nanti akan menjadi calon kepala sekolah. Bagaimanapun selama regulasi pemerintah tidak ada yang baru, otomatis ibu-ibu ini calon CGP dan calon guru penggerak ini akan menjadi calon pemimpin pembelajaran. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita laksanakan di kegiatan hari ini bisa menjadi amal ibadah kita dan bisa meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kita. Hanya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Ghafur atas umpan baliknya. Ya, luar biasa yang memberikan motivasi dan semangat bagi kami selaku calon guru penggerak dan juga selaku guru di sekolah. Ya, semoga harapan-harapannya ke depan itu bisa tercapai dan kita sebagai guru bisa selalu menjadi agen perubahan dalam pendidikan. Ya, jadi demikianlah semua rangkaian coaching supervisi akademik yang telah dilakukan mulai dari percakapan pra-observasi, observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih buat Pak Abdul Ghafur dan juga Ibu.